Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Cut Zakiatun Nufus dengan NPM 23011020100038 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kewajiban pengusaha dan urusan pengusaha dengan mata kuliah pengantar hukum bisnis dan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Walni Rahayu SHM Hum. Wajib daftar perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Pertimbangan wajib daftar perusahaan dapat dilihat dalam konsideransi yang berbunyi bahwa adanya daftar perusahaan itu penting untuk pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha, sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Dasar hukum daftar perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Yang kedua, Keputusan Menteri Perdagangan tentang pejabat penyelenggara, tentang penerapan tarif, dan tentang hal-hal yang wajib didaftarkan bagi PT Go Public. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam perusahaan dalam rangka menjamin kepastian perusahaan. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Adapun beberapa tujuan daftar perusahaan yakni untuk melindungi perusahaan dari praktek curang, melindungi masyarakat atau konsumen, melindungi perkembangan dunia usaha, dan memudahkan pembinaan serta pengawasan perusahaan. Pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan menentukan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang dari mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Apabila pemilik atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tidak bertepatan tinggal di NKRI, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian menurut pasal 7 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar menurut pasal 6 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan atau perjan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Yang kedua, setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha.
dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Proses pendaftaran perusahaan menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ialah pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang dari mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Apabila pemilik atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tidak bertepatan tinggal di NKRI, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian menurut pasal 7 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar menurut pasal 6 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan atau perjan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Yang kedua, setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Proses pendaftaran perusahaan menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ialah pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan. Setiap perubahan hal-hal tersebut yang didaftarkan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan itu. Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilan, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkannya. Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likuidator berkewajiban untuk melaporkannya. Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya. Pada waktu melaporkan, wajib diserahkan salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Daftar perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal. Yang pertama, perusahaan yang bersangkutan menghenti segala kegiatan usahanya. Yang kedua, perusahaan bersangkutan berhenti pada waktu akta pendirian kadaluarsa. Yang ketiga, perusahaan bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu keputusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Begitulah penjabaran dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.